Selamat pagi anak-anak yang hebat. Nah, kali ini kita akan memulai pembelajaran di semester genap. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Bapak mau mengucapkan selamat tahun baru untuk kita seluruhnya. Adapun pembelajaran yang akan kita bahas pada hari ini yaitu muatan matematika tentang akar pangkat 2 dan akar pangkat 3. Sebelum kita membahas akar kuadrat atau akar pangkat 2, mari kita menghafalkan bilangan kuadrat dan akar pangkat 2 dari bilangan kuadrat. Nah, 1 pangkat 2 sama dengan 1. Maka akar dari 1 sama dengan 1. 2 pangkat 2 sama dengan 4. Maka akar dari 4 sama dengan 2. 3 pangkat 2 sama dengan 9. Maka akar dari 9 sama dengan 3. Begitu seterusnya sampai dengan 10 pangkat 2 sama dengan 100, maka akar dari 100 sama dengan 10. Nah, inilah bilangan kuadrat 1 sampai 10. Nah, kita akan membahas bagaimana cara menyelesaikan akar pangkat 2 lewat contoh berikut ini. Sebelum kita menyelesaikannya, mari kita ingat kembali akar bilangan kuadrat dari 1 sampai dengan 100. Nah, setelah sudah kita lihat akar bilangan kuadrat dari 1, 4, 9, dan seterusnya hingga sampai 100, maka langkah yang pertama untuk menyelesaikan soal yang pertama ini, kita hitung 2 angka dari belakang. Setelah itu, lalu kita beri pembatas atau pagar. Nah, setelah kita beri pembatas atau pagar, angka yang di depan pagar ialah 4. Akar dari 4 sama dengan 2. Maka kita tuliskan 2 di atas dan 2 di bawah. Sebab 2 pangkat 2 sama dengan 4. Nah, langkah yang berikutnya kita perhatikan angka satuan dari soal. Angka satuan dari soal ialah 4. Maka bilangan kuadrat, sekali lagi bilangan kuadrat yang satuannya 4. Kalau kita lihat atau kita perhatikan bilangan-bilangan kuadrat yang ada di samping, yaitu 1, 4, 9, 16, 25, 36, sampai dengan 100 merupakan bilangan kuadrat. Nah, bilangan kuadrat yang bersatuan 4 sama dengan 2 dan 8. Ya, 2 dan 8. Sebab 2 pangkat 2 sama dengan 4, 8 pangkat 2 sama dengan 64. 64 satuannya adalah 4. Maka kita tuliskan di sini bilangan kuadrat yang bersatuan 4 ialah 2 dan 8. Nah, karena bilangan puluhan sama dengan 2, yang di atas puluhannya 2, yang di bawah puluhannya juga 2. Maka kita tuliskan 2 dikali kakaknya 2. Ya, kakaknya 2. Bilangan seterusnya yang merupakan kakak dari suatu bilangan.
Jika 2 tadi, maka kakaknya adalah 3. 2 dikali 3 sama dengan 6. Nah, kita perhatikan angka yang di depan pagar dengan hasil kali bilangan yang terakhir, yaitu 6. 4 ternyata lebih kecil atau kurang dari 6. Sehingga hasil dari akar pangkat 2 dari 484 kita pilih hasilnya yang lebih kecil. Sehingga akar dari 484 sama dengan 22. Contoh yang berikutnya, 2 akar dari 2401. Sama, kita hitung 2 angka dari belakang, kita beri tanda pagar. Nah, akar dari 24. Kalau kita lihat, akar 24 tidak ada. Maka, yang mendekati akar dari 24 sama dengan akar 16. Akar 16 sama dengan 4. Maka hasilnya kita tuliskan 4 di atas dan 4 di bawah. Lalu, satuan soal sama dengan 1. Nah, bilangan kuadrat yang bersatuan 1, yaitu 1 dan 81. 1 dan 81 merupakan bilangan kuadrat dari 1 dan 9. Maka kita tuliskan 1 dan 9. Lalu kita ambil puluhan dari masing-masing ialah 4. Maka 4 dikali kakaknya. Kakak dari 4 ialah 5. 4 dikali 5 sama dengan 20. Kita perhatikan, bilangan yang di depan pagar sama dengan 24. 24 jelas lebih besar atau lebih dari 20. Maka hasil dari akar pangkat 2 dari 2401 sama dengan 49. Jadi yang kita pilih hasilnya ialah yang lebih besar, yaitu 49. Contoh yang ketiga, ya, sama halnya kita hitung 2 angka dari belakang, maka kita beri tanda pagar. Akar dari 54 yang bisa ialah akar 49. Karena akar 49 mendekati akar 54. Akar 49 sama dengan 7. Maka kita tuliskan 7 di atas dan 7 di bawah. Angka satuan soal yaitu 6. Bilangan kuadrat yang bersatuan 6 ialah 16 dan 36. 16 merupakan bilangan kuadrat dari 4. Sedangkan 36 merupakan bilangan kuadrat dari 6. Maka kita tuliskan 4 dan 6. Lalu puluhannya sama dengan 7. Maka 7 kali kakaknya, yaitu 8, sama dengan 56. Karena angka di depan pagar, yaitu 54, lebih kecil dari 56, maka hasil dari akar pangkat 2 dari 5476 kita pilih hasilnya yang lebih kecil, yaitu 74. Nah, sekarang kita masuk akar pangkat 3. Sebelum mempelajari akar pangkat 3, sama halnya terlebih dahulu, mari kita menghafalkan akar pangkat 3 berikut ini. Akar pangkat 3 dari 1 sama dengan 1. Akar pangkat 3 dari 8 sama dengan 2. Akar pangkat 3 dari 27 sama dengan 3. Begitu seterusnya sampai akar pangkat 3 dari 1000 sama dengan 10. Ingat anak-anak, 1 pangkat 3 itu sama dengan 1.
2 pangkat 3 sama dengan 8. 3 pangkat 3 sama dengan 27. Begitu seterusnya. Nah, untuk menyelesaikan akar pangkat 3, ingat angka satuan DT. Sekali lagi, ingat angka satuan DT. Apa sih DT itu? Nah, D merupakan angka 2 dan 8. Sehingga 2 dan 8 saling ditukarkan jika nanti kita temukan satuan pada soal. Nah, T merupakan 3 dan 7. 3 dan 7 juga saling ditukar jika satuan pada soal merupakan angka 3 dan 7. Kita masuk pada soal, ya. Soal yang pertama, akar pangkat 3 dari 2197. Nah, caranya hitung 3 angka dari belakang. Ya. Jadi tadi kalau akar pangkat 2, hitung 2 angka dari belakang. Sedangkan kalau akar pangkat 3, hitung 3 angka dari belakang. Lalu beri tanda pembatas atau pagar. Ya, seperti itu. Namun, kita kembali mengingat bilangan pangkat 3 dari 1 sampai dengan 10. Nah, akar pangkat 3 dari 1 sampai 10 juga dapat kita lihat dari berikut ini. Nah, setelah kita hitung 3 angka dari belakang, lalu kita beri tanda pagar. Di depan pagar adalah angka 2. Maka akar pangkat 3 dari 2, kalau kita lihat akar pangkat 3 dari 1 sampai 100, maka akar pangkat 3 dari 2 tidak ada. Yang mendekati akar pangkat 3 dari 2 ialah akar pangkat 3 dari 1. Yang hasilnya sama dengan 1. Lalu kita perhatikan satuan pada soal. Satuan pada soal adalah 7. 7 merupakan satuan DT, ya, yang mana tadi saling ditukar dengan 3. Maka jawaban dari akar pangkat 3 dari 2197 sama dengan 13. Contoh yang kedua, akar pangkat 3 dari 68.921. Nah, sama halnya kita hitung 3 angka dari belakang, lalu kita beri tanda pagar. Nah, setelah kita beri tanda pagar, maka angka yang di depan pagar ialah 68. Akar pangkat 3 dari 68, kalau kita lihat ya dari tabel, maka yang mendekati ialah akar pangkat 3 dari 64. Yang hasilnya sama dengan 4. Lalu kita perhatikan satuan pada soal, yaitu 1. Nah, 1 apakah merupakan anggota DT? Tidak. Karena 1 tidak merupakan satuan DT, maka 1 tetap kita letakkan jawabannya pada satuan jawaban. Sehingga jawaban untuk akar pangkat 3 dari 68.921 sama dengan 41. Jadi kalau dia anggota dari satuan DT, maka tadi ditukarkan. Kalau tidak anggota satuan DT, maka jawabannya satuannya tetap. Contoh yang berikutnya, akar pangkat 3 dari 373.248. Sama, kita hitung 3 angka dari belakang, lalu kita beri tanda pagar.
Angka di depan pagar sama dengan 373. Akar pangkat 3 dari 373, kalau kita perhatikan pada tabel, maka yang mendekati ialah akar pangkat 3 dari 343, yang hasilnya sama dengan 7. Lalu kita perhatikan satuan pada soal, yaitu 8. 8 merupakan satuan dari detik, yang mana 8 saling ditukarkan dengan 2. Maka jawaban dari akar pangkat 3 dari 373.248 sama dengan 72. Nah, sekarang sebagai tugasmu, tentukanlah hasil dari A, akar pangkat 2 dari 841 ditambah akar pangkat 2 dari 289 dikurang 39. Yang B, 35 pangkat 2 dikurang akar pangkat 2 dari 625 dikali akar pangkat 2 dari 1024. Yang C, akar pangkat 3 dari 15.625 ditambah akar pangkat 3 dari 4.096 dikurang akar pangkat 3 dari 125. Terima kasih anak-anak, selamat mengerjakan.